Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, selamat datang kembali di warung kopi kripto Tarakan Vision FX. Jadi teman-teman, di warung kopi ini kita akan selalu mengupdate info-info terbaru seputar perkembangan di dunia cryptocurrency. Oke teman-teman, hari ini kita akan update informasi tentang berita Pi Network. Ini ada sebuah berita dari BSC News. Jadi di sini kita akan berbicara tentang mengungkap ekosistem P-Balance, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di artikel ini, di sini kita harus memahami tentang KYC dan tentang saldo Pi di dalam jaringan ekosistem Pi Network, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dari artikel ini, isi artikel ini akan berbicara tentang memahami pentingnya KYC di dalam jaringan Pi Network dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi berbagai jenis saldo yang ada di dalam aplikasi Pi Network, teman-teman. Karena kita tahu bahwa di sini ada beberapa jenis saldo, yaitu mobile balance, saldo yang ada di ponsel, kemudian saldo yang dapat ditransfer, serta saldo mainnet, teman-teman. Jadi kalau kita lihat di sini ada berbagai macam saldo, teman-teman. Kalau kita lihat di aplikasinya, ada saldo yang belum diverifikasi, kemudian saldo yang bisa ditransfer ke mainnet, kemudian juga saldo yang telah ditransfer ke mainnet, teman-teman. Oke, kita akan berbicara tentang saldo-saldo ini, teman-teman. Jadi pentingnya KYC pada saldo Pi seiring dengan jaringan Pi Network yang terus berkembang dan bersiap untuk beralih ke Open Mainnet, sangat penting untuk memahami konsep saldo Pi dan proses verifikasi yang terkait yang dikenal sebagai KYC atau Know Your Customer. Jadi sejak awal berdirinya jaringan Pi Network, salah satu tujuan utamanya adalah memastikan keaslian akun dari pengguna Pi Network dan mencegah keberadaan akun palsu atau akun robot, teman-teman. Jadi untuk mencapai hal tersebut, blockchain dari Pi Network ini telah menerapkan berbagai mekanisme teknis selama 3 tahun. Selama 3 tahun terakhir, teman-teman, jadi mekanisme ini dirancang untuk mengidentifikasi dan menonaktifkan akun yang diduga palsu atau beroperasi dengan melanggar pedoman dari jaringan Pi Network, teman-teman. Jadi ketika sebuah akun, misalkan sebuah akun ini diidentifikasi sebagai akun yang palsu, ini sang pemilik akun harus bisa membuktikan keaslian dari akun tersebut, teman-teman. Jadi akun yang dicatat seperti ini, akun yang tercatat sebagai akun palsu, ini bisa dinonaktifkan secara langsung oleh core team atau bisa mengalami peninjauan kembali dan harus melalui proses banding atau investigasi yang ketat yang akan dilakukan oleh core team, teman-teman. Jadi hanya akun dengan identitas yang terverifikasi yang berhak untuk beralih ke mainnet, teman-teman. Jadi kalau teman-teman di sini ada migrated to mainnet, ini hanya akun yang teridentifikasi dan terverifikasi yang berhak untuk beralih ke mainnet yang ada di dalam Pi browser, teman-teman. Jadi akibatnya hanya saldo Pi yang terkait dengan akun yang terverifikasi identitasnya yang dapat ditransfer. Jadi kalau di sini ada keterangan transferable balance yang dapat ditransfer ke saldo mainnet. Jadi hal ini, teman-teman, ini memastikan bahwa di dalam jaringan mainnet tertutup maupun pada saat open mainnet nanti, itu semua saldo hanya terdiri dari saldo yang dapat dikaitkan dengan pemegang Pi yang sah, teman-teman. Kemudian kalau kita melihat dari artikel ini, konsep saldo Pi, jadi ada konsep Pi balance. Jadi untuk menjelaskan berbagai konsep saldo di dalam jaringan Pi Network, ini ada beberapa definisi. Yang pertama yaitu saldo ponsel atau mobile balance. Ini mengacu
kepada saldo Pi yang ditampilkan di akun Pioneer dalam aplikasi seluler Pi. Jadi ini mewakili jumlah Pi saat ini yang diperoleh melalui penambangan dan kegiatan lainnya di jaringan Pi Network, teman-teman. Jadi biasanya tampilannya di atas begini, teman-teman. Seperti ini tampilannya. Ini adalah saldo Pi, saldo ponsel. Kemudian yang kedua adalah saldo yang dapat ditransfer, atau biasanya kalau kita lihat ini ada transferable balance to mainnet. Jadi kalau kita lihat di artikel ini, transferable balance ini adalah mewakili bagian dari saldo Pioneer yang diizinkan untuk ditransfer ke mainnet, teman-teman. Jadi Pioneer dan individu yang terkait dengan tim rujukan dan lingkaran keamanannya, mereka harus lulus proses verifikasi KYC untuk mencapai tahap ini, teman-teman. Kemudian ada lagi, kita lihat di artikel ini ada mainnet balance atau saldo mainnet. Ini mengacu pada saldo Pi yang berhasil dipindahkan dan ditransfer oleh Pioneer ke mainnet yang biasanya ada di aplikasi Pi Browser, teman-teman. Jadi ini terdiri dari bagian Pi dari saldo yang dapat ditransfer yang telah diamankan dan dipindahkan ke mainnet, teman-teman. Jadi seperti ini, teman-teman. Kalau di akun saya pribadi ini belum ada transfer atau migrasi walaupun sudah KYC, teman-teman. Tapi kita tetap bersabar menunggu prosesnya, teman-teman. Jadi saya sama dengan teman-teman yang lain sampai hari ini juga belum mengalami migrasi, tetapi itulah sebuah perjuangan. Apalagi Pi Network ini adalah sebuah koin yang benar-benar gratis, tidak membutuhkan biaya, teman-teman. Sementara kita di koin-koin lain seperti misalkan BBDOG atau Shiba Inu kita harus membeli, itu pun belum tentu akan jadi koinnya, teman-teman. Tetapi Pi Network ini betul-betul sebuah potensi yang luar biasa ke depannya. Nah sekarang kemudian kalau kita lihat di artikel ini ada berbicara tentang bagaimana KYC itu akan mempengaruhi saldo dari mainnet, teman-teman. Jadi misalkan seorang Pioneer memiliki saldo sebesar 1000 Pi di akun jaringan Pi mereka, namun sebelum mereka dapat mentransfer Pi mereka ke mainnet, baik Pioneer maupun individu yang terkait dengan tim rujukan dan lingkaran keamanannya itu harus lulus proses KYC, teman-teman. Jadi misalkan kalau kita lihat di analogi di sini, misalkan dia berhasil 800 Pi menambang dari saldo ponsel menjadi saldo yang dapat ditransfer. Bagian inilah yang sekarang berhak untuk ditransfer ke mainnet, teman-teman. Jadi yang bisa ditransfer itulah yang berhak untuk masuk ke mainnet, transferable balance to mainnet. Setelah Pioneer menyelesaikan proses migrasi, 800 Pi dari saldo yang dapat ditransfer mereka aman dipindahkan ke mainnet dan menjadi bagian dari saldo mainnet mereka, teman-teman. Jadi kesimpulannya, teman-teman, kalau kita lihat dari artikel ini, pendekatan jaringan Pi terhadap saldo Pi dan proses verifikasi melalui KYC ini memang bertujuan untuk memastikan keaslian dan integritas jaringan dengan memberi prioritas pada identitas yang terverifikasi dan hanya memperbolehkan akun yang terverifikasi untuk beralih ke dalam mainnet yang ada di Pi Browser, teman-teman. Jadi jaringan Pi ini menciptakan lingkungan yang dapat dipercaya bagi para pesertanya. Jadi seiring dengan jaringan Pi yang terus tumbuh dan menyempurnakan prosesnya, konsep saldo Pi akan memainkan peran penting dalam menentukan alokasi dan transfer Pi ke dalam jaringan, teman-teman. Jadi demikian update informasi, teman-teman. Bagi yang belum KYC maupun masih belum migrasi, harap bersabar. Kita senasib, saya juga belum migrasi. Sampai hari ini sudah hampir setahun lebih akun ini belum dimigrasi, walaupun sudah KYC sudah lama. Memang demikianlah perjuangan di dalam dunia kripto, karena dunia kripto bagi saya pribadi adalah sebuah perjuangan jangka panjang. Artinya kalau kita bermain untuk investasi di kripto adalah investasi jenis long term, teman-teman. Oke, tetap semangat klik petir yang ada di handphone kita masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.